Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan materi bab 1 dan bilangan berpangkat. Hari ini kita sampai di pertemuan keempat untuk bab 1. Kita akan membahas tentang bentuk akar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Kemudian nanti yang kedua kita akan mempelajari cara menentukan akar pangkat n suatu bilangan. Kemudian yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Berikutnya melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Dan terakhir adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan bentuk akar. Ya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengubah bentuk bilangan berpangkat menjadi bentuk akar atau sebaliknya ya. Kemudian menentukan akar pangkat n suatu bilangan dan menyederhanakan bentuk akar. Berikutnya adalah kalian diharapkan juga bisa menentukan hasil operasi bilangan real dengan bentuk akar. Dan tentu saja harus bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan bentuk akar dalam bentuk soal ya, soal latihan maupun nanti dalam bentuk penugasan di akhir materi. Oke, kita mulai saja pengertian dari bentuk akar. Perhatikan di sini Bapak tampilkan satu gambar taplak meja yang berbentuk persegi dengan luas 14.400 meter persegi milik Aira. Ini gambarnya seperti ini nih. Taplak meja bentuknya persegi. Luasnya adalah 14.400 meter persegi. Jika Aira ingin menambahkan renda di sekeliling taplak tersebut, berapa meter panjang renda yang diperlukan? Untuk menyelesaikan permasalahan itu, berarti Aira harus tahu berapa panjang sisi taplak meja. Ya, jadi permasalahannya di masing-masing sisi ini nanti akan dipasang dengan renda. Nah, ada berapa meter renda yang diperlukan untuk dipasang di situ? Ya, untuk menyelesaikannya kita harus ingat bahwa bentuk taplaknya persegi dengan luas 14.400. Berarti untuk menentukan panjang sisi taplak kita harus menggunakan rumus luas persegi. Masih ingat ya rumus luas persegi? Rumusnya adalah sisi kali sisi. Karena luasnya adalah 14.400 berarti 14.400 kali sisinya berapa kali sisinya berapa. Karena persegi itu mempunyai panjang sisi yang sama, berarti bisa juga kita tuliskan sebagai berapa pangkat 2 sama dengan 14.400. Nah, biasanya untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan bentuk akar, sehingga akan dituliskan menjadi akar 14.400. Akar 14.400 itu sama dengan berapa? Iya. Akar 14.400 sama dengan berapa? Ya. Kita bisa menghitung menggunakan perkalian biasa dengan cara mencoba-coba. Ya, contoh misalnya kita ambil 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Oh, ternyata masih kurang banyak ya. Karena di situ adalah 14.400.
kalau kita perhatikan di sini ada bilangan 144. Ini ada bilangan 144. Kalau kita cari perkalian hasil bilangan, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 144 itu berapa? Ya, 12 ya. Kemudian di sini ada tambahan 02, berarti 12 kita beri tambahan 01 karena bentuknya adalah perkalian. Jadi jawabannya adalah 120, betul. Coba kalian kalikan, bisa betul nggak hasilnya 120 kali 120 itu adalah 14.400. Ya, bentuk ini dibaca dengan akar dari 14.400. Ya, hasilnya adalah 120. Jadi panjang sisi taplak adalah 120. Ya, baru saja kita melakukan satu operasi akar. Operasi akar 14.400 sama dengan 120. Kenapa akar 14.400 itu hasilnya 120? Karena 120 kali 120 itu hasilnya adalah 14.400, atau 120 pangkat 2 itu hasilnya adalah 14.400. Oke. Jelas ya di sini ya. Dari bentuk perkalian biasa menjadi bentuk pangkat, kemudian diubah lagi menjadi bentuk akar. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti bentuk akar dengan bentuk pangkat atau perkalian berulang, perkalian biasa tapi yang berulang, itu adalah saling berlawanan ya, saling berkebalikan. Ya. Bentuk akar adalah lawan dari operasi perkalian. Perhatikan contoh berikut. Misalnya contoh nomor 1, 2 pangkat 3, itu kita menghitungnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau kita akan ubah menjadi bentuk penulisan bentuk akar, berarti kita bisa tuliskan akar pangkat 3. Ya, ini perhatikan cara membacanya. Akar, ini kita baca akar. Ini kita baca sebagai pangkat. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Saya ulangi lagi. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Oke, sekarang contoh nomor 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Kalau dituliskan dalam bentuk akar, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Perhatikan 9-nya masuk ke sini. 3-nya masuk ke sana. Kemudian pangkat akarnya itu diambil dari sini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya ingin mulai dari bentuk akar untuk kita ubah menjadi bentuk perkalian. Perhatikan nomor 3, saya membacanya adalah akar pangkat 2 dari 16 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik menjawab pertanyaan ini, kita akan coba masuk ke bentuk perkaliannya dulu supaya kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, dari bentuk akar ini, kalau saya ubah menjadi bentuk perkalian berarti berapa pangkat 2? Berapa pangkat 2? Atau berapa kali berapa? Hasilnya adalah 16. Berapa pangkat 2? Atau berapa kali berapa? Hasilnya 16. Ya. Coba kalian pikirkan dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya 16? Iya, betul. Hasilnya adalah 4. 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 itu hasilnya 16. Berarti
akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Oke ya, kita lanjut. Yang berikutnya, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan titik-titik. Kita coba ubah ke bentuk perkalian supaya berpikirnya lebih gampang. Berapa pangkat 3? Berapa pangkat 3 berarti perkalian berulang 3 kali ya. Berarti berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 27. Berapa pangkat 3 atau berapa kali berapa kali berapa, hasilnya adalah 27. Ya, kalian sudah menemukan? Betul. 3. 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Ya, sampai di sini, sampai contoh 4. Mudah-mudahan sudah mulai jelas ya. Kalau misalnya masih belum jelas, berarti kalian bisa pause video ini kemudian ulangi lagi dari awal. Oke, kita lanjutkan. Khusus untuk akar pangkat 2, itu dibuat kesepakatan boleh tidak dituliskan pangkatnya. Jadi akarnya polos, artinya kalau akar tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, jadi contohnya misalnya akar pangkat 2 dari 9 atau akar kuadrat dari 9 biasanya ditulis dengan cara polos seperti ini. Akar 9. Ini artinya adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Oke, lanjut. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama adalah jika P tidak negatif, maka akar pangkat N dari P sama dengan A. P-nya nggak boleh negatif. Jika dan hanya jika A pangkat N atau A kali A kali A kali A sebanyak N kali, hasilnya adalah P. Sama dengan di sini tadi ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika P negatif dan N ganjil. Ini P-nya negatif, N-nya ganjil. Sama dengan A, jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, hasilnya adalah P. Jadi kalau P-nya negatif, maka N-nya harus ganjil. Kalau P-nya tidak negatif, berarti N-nya bisa ganjil, bisa genap. Oke, kita lanjut. Menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita berbekal dengan 4 rumus. Di sini ada 4 rumus. Masing-masing adalah rumus penjumlahan bentuk akar, rumus pengurangan bentuk akar, rumus perkalian bentuk akar, dan rumus pembagian. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan dalam kurung B ditambah C akar A. Perhatikan dulu sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan rumus ini supaya lebih mudah dipahami ya. Di sini ada B akar A, di sini ada C akar A. Perhatikan bilangan yang ada dalam akar itu harus sama. Sehingga kita menggunakan sifat distributif ya. Menjadi B ditambah C akar ya. Kemudian rumus yang kedua, rumus pengurangan yang bersama dengan rumus penjumlahan hanya berbeda tanda. B akar A dikurang C akar A. Perhatikan di sini akarnya juga sama. Akar A sama dengan dalam kurung B dikurangi C akar A. Oke, yang ketiga, rumus perkalian. Perhatikan rumus perkaliannya. Akar AB atau bisa juga ditulis akar A kali B. Akar AB atau akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi kalau perkalian akarnya langsung dipecah ya bilangannya. Kemudian untuk rumus pembagian
Syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0 dan B-nya juga tidak boleh 0. Maaf, A-nya harus lebih besar 0 dan B-nya harus lebih besar 0. Oke, rumusnya adalah akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ini kalau dalam bentuk pecahan ya, pembilang penyebut. Tapi kalau dalam bentuk pembagian biasa juga sama saja. Akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Ini kalau dalam bentuk pembagian biasa. Yang ini dalam bentuk pecahan, pembilang dan penyebut. Oke, kita lihat contoh penyederhanaan bentuk akar dengan menggunakan keempat rumus tadi ya. Saya ulangi lagi, kita punya 4 rumus. Pertama rumus penjumlahan, 2 rumus pengurangan, 3 rumus perkalian, dan keempat rumus pembagian bentuk akar. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Ada bentuk akar 8. Diminta untuk disederhanakan. Disederhanakan di sini maksudnya adalah diubah bentuknya menjadi akar dari bilangan yang lebih kecil dengan tidak mengubah nilai aslinya. Jadi nilai aslinya tetap akar 8. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita akan gunakan langkah atau rumus perkalian. Akar 8 ini saya ubah menjadi akar perkalian berapa kali berapa. Ya, berapa kali berapa. Nah, di sini saya tuliskan di contoh ini adalah 4 kali 2. Kenapa bukan 8 kali 1? Kan 8 itu juga bisa ditulis menjadi bisa diubah menjadi bentuk perkalian adalah 8 kali 1. Di sini kita pilih 4 kali 2. Ya, di sini ada kuncinya. Untuk mengubah menjadi bentuk perkaliannya, bilangan yang di depan yang saya beri warna merah, ini bilangannya harus punya akar bulat. Akarnya harus bulat. Yang bilangan 4 itu akarnya harus bulat. Syaratnya itu ya, yang ini akarnya harus bulat. Nah, bilangan berikutnya adalah menyesuaikan. Tapi yang di sini diusahakan atau biasanya adalah berupa bilangan yang kecil ya, bisa diambil 2, 3 atau 5 atau 7 dan sebagainya ya, bilangan yang keduanya. Nah, kalau bentuknya sudah dalam bentuk perkalian, itu kemudian kita gunakan rumus perkalian yang ketiga, rumus yang ini. Akar A kali B berarti akar A kali akar B. Akar 4 kali 2 berarti akar 4 kali akar 2. Nah, kenapa tadi yang bilangan pertama itu akarnya harus bulat? Ada syaratnya seperti itu. Karena tujuannya adalah nih, akar 4 ini akan diubah menjadi 2. Langsung menjadi bilangan bulat. Jadi bentuk terakhirnya adalah 2 kali akar 2 atau bisa dituliskan menjadi 2 akar 2. Ini adalah penulisan bentuk akar yang lebih sederhana dari akar 8. Akar 8 ini soalnya hasilnya adalah 2 akar 2. Oke. Kita lanjut dulu ya supaya dapat gambaran lebih jelas lagi. Contoh yang kedua, akar 12. Ya, perhatikan. Akar 12 itu harus kita ubah, bilangan 12 itu harus kita ubah menjadi bentuk perkalian berapa kali berapa, di mana bilangan yang pertama itu harus mempunyai akar yang bulat. Bilangan pertama mempunyai akar bulat. Kemudian bilangan yang kedua itu kita pilih 2, 3, atau 5, atau 7. Ya. Sehingga di sini
12 saya ubah menjadi 4 kali 3. Berikutnya adalah menggunakan rumus perkalian, jadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 kali akar 3. Akar 4-nya kita cari nilainya adalah 2. Berarti 2 kali akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Ya, mudah-mudahan sudah ada gambarannya ya dari contoh 1 dan contoh 2. Oke, sekarang kita akan coba lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga itu agak sedikit agak panjang. Tapi ini soal ini masih kategori masih mudah ya. Oke. Soalnya adalah akar 32. Akar 32. Bapak ingin kamu berpikir sebentar. 32 itu harus kita ubah menjadi bentuk perkalian berapa kali berapa. Ya, silahkan berpikir sebentar. 32 itu diubah menjadi berapa kali berapa. Oke, sudah ketemu? Kalau kita urutkan dari yang terkecil, 32 kali 1 bisa ya. 32 kemudian kali 1, kemudian 16 kali 2. 16 kali 2 juga 32. Berikutnya adalah 32 itu bisa diubah menjadi 16 kali 2. Berikutnya lagi berapa lagi? Betul, 4 kali 8. Ya betul ya, 4 kali 8. Ada lagi berikutnya? Tidak ada. Ya. Di sini kita punya pilihan 16 kali 2 dan 4 kali 8. Mana yang harus diambil? Mana yang harus dipakai? Ya, ambil yang akarnya bulat, yang bilangan di depan. 16 itu akarnya bulat, 4 juga akarnya bulat. Berarti pilihannya jatuh di bilangan kedua. Bilangan kedua pilih yang terkecilnya. Berarti adalah 2. Jadi isinya adalah 16 kali 2. Ya, 16 kali 2. Hasilnya adalah 32. Ini bilangan pertama akarnya harus bulat, kemudian bilangan keduanya pilih yang terkecil. Tadi ada dua pilihan ya, 16 kali 2 atau 4 kali 8. Bilangan di depannya dua-duanya adalah menghasilkan akar bulat. Kita pilih bilangan keduanya yang terkecil. Oke, berikutnya berarti 16 kali 2 saya masukkan di bentuk perkaliannya. Ya, akar 32 sama dengan akar 16 kali akar 2. Berikutnya saya menggunakan rumus perkalian, berarti saya pisahkan. Berarti akar 16 kali akar 2. Berikutnya lagi adalah saya cari nilainya. Akar 16 itu berapa? Ya betul, 4 kali akar 2. Jadi hasil terakhirnya adalah 4 akar 2. Ya, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya. Kalau misalnya ada hal yang masih kurang jelas, seperti tadi tekniknya, videonya di pause kemudian diputar ulang ke depan, putar ulang di sebelumnya ya, atau tuliskan pertanyaanmu di kolom chat. Oke, kita lanjutkan. Akar 50 sekarang, akar 50. Akar 50, di sini ada bilangan 50. Saya harus ubah menjadi bentuk perkalian. Berapa kali berapa
yang hasilnya 50, bilangan pertama harus akarnya bulat. Ya, ternyata adalah 25 kali 2. Kenapa nggak 5 kali 10? Atau 10 kali 5? Ya, kalau kita ambil 10 kali 5, berarti 10-nya akarnya desimal, tidak bulat, berarti tidak bisa dipakai ya. 10 kali 5 tidak bisa digunakan. Oke, kita ambilnya 25 kali 2. Jadi di sini kuncinya adalah kita harus bisa memilih perkalian dua bilangan ini. Ini kuncinya ada di sini. Kalau di sini kamu isi 10 kali 5, betul sih hasilnya 50. Tapi nanti ketika kita lanjutkan pengerjaannya, berarti nanti sampai di langkah ketiga di sini akar dari 10 di sini adalah 3, sekian menjadi bentuk desimal. Oke, kita lanjut ya. 25 dan 2-nya saya masukkan di bentuk perkaliannya. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2. Kemudian saya pisahkan, jadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 berapa? Betul, akar 25 adalah 5 kali akar 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Ya, saya pikir cukup ya contoh untuk menyederhanakan bentuk akar. Ini ada 4 contoh tadi. Kalau misalnya masih merasa belum begitu memahami juga, kalian bisa baca di buku paket. Di sana banyak diberikan keterangan-keterangan tambahan dan contoh-contoh soal yang lain. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kalau bentuknya adalah bentuk akarnya adalah bilangan yang kurang dari 1 lebih dari 0. Jadi bentuknya desimal. Contohnya di sini adalah akar 0,25. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, perhatikan langkah-langkahnya. Bapak ingin memberikan contoh di sini. Contoh nomor 5 ya. Bentuk akarnya adalah akar 0,25. Penyederhanaannya, perhatikan. Kalau tadi kita menggunakan bentuk perkalian, nah untuk bilangan yang kurang dari 1, bilangan desimal, itu kita menggunakan bentuk pembagian. Ya. Akar 0,25 kita ubah menjadi akar berapa dibagi berapa. Nah, di sini juga sama ya. Kita cari dulu bentuk pembagiannya, bilangan berapa kali bagi berapa, hasilnya 0,25. Ya, ini jauh lebih mudah karena tinggal kita lihat saja yang di belakang koma itu berapa angka. Kalau yang di belakang koma 1 angka berarti pembaginya adalah 10. Kalau yang di belakang koma 2 angka berarti pembaginya adalah 100. Kalau belakang koma 3 angka berarti pembaginya 1000 dan seterusnya. Perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma berarti pembaginya adalah 100. Saya masukkan di rumus di sini. Jadi akar 0,25 sama dengan akar 25 dibagi 100. Kemudian saya menggunakan rumus pembagian, berarti tinggal saya pecahkan. Jadi akar 25 dibagi akar 100. Akar 25 hasilnya adalah 5. Jadi 5 akar 100-nya adalah 10. 5 dibagi 10. Jadi bisa kita tuliskan 5/10 atau 0,5. Lebih mudah ya kalau untuk bentuk akar untuk bilangan di bawah 1 atau kurang dari 1. Ya, saya berikan contoh satu lagi, contoh nomor 6. Bentuk akar 0,0576. Berarti sama dengan, perhatikan di sini di belakang koma ada 4, berarti pembaginya adalah 10.000 ya. 576 dibagi 10.000. Berarti akar 576 dibagi akar 10.000. Akar 576 itu adalah 24 dibagi 100. Jadi dituliskan 24/100 atau boleh juga 0,24.
Ya, kita lanjutkan. Menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Amati contoh nomor 7 dan nomor 8. Perhatikan yang kita mulai dari nomor 7. Perhatikan angka yang diberi warna merah. Soalnya adalah akar 12 ditambah akar 27. Akar 12-nya saya gunakan rumus perkalian. Saya ubah menjadi 4 kali 3. 27-nya saya ubah menjadi 9 kali 3. Perhatikan bilangan yang warna merah sekali lagi. Di sini untuk bisa menyederhanakan penjumlahan bentuk akar itu harus sama yang warna merah. Atau bilangan keduanya harus sama. Ya, kemudian kita gunakan rumus perkalian biasa ya, dipecah. Akar 4, akar 3 ditambah akar 9, akar 3. Ya, berikutnya akar 4-nya adalah 2, akar 3, kemudian akar 9-nya adalah 3, akar 3. Ya, sekarang kita punya 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Baru kita gunakan rumus untuk penjumlahan. Jadi, bilangan akarnya kita satukan, kemudian bilangan bulatnya 2 dan 3-nya kita jumlahkan biasa. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Ya, kita coba contoh nomor 8. Ini untuk 3 bilangan. Dengan operasi ada penjumlahan, ada pengurangan. Akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Perhatikan yang bilangan warna merah. Syaratnya ini harus sama. Ini 2, 2, dan 2. Ya, akar 8-nya berarti saya ubah menjadi 4 kali 2. Akar 18-nya saya ubah jadi 9 kali 2. 32-nya saya ubah jadi 16 kali 2. Kemudian dipecah. Akar 4 kali akar 2 tambah akar 9 kali akar 2 dikurang akar 16 kali akar 2. Kemudian dicari yang bulatnya. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Berikutnya lagi kita satukan lagi sekarang. Berarti ini 2 akar 2, ini 3 akar 2, ini 4 akar 2. Ya, perhatikan di sini ada akar 2, akar 2, akar 2. Akar 2-nya dijadikan 1. Kemudian bagian bulatnya kita operasikan sendiri. 2 ditambah 3 dikurangi 4. 2 tambah 3, 5 dikurangi 4, 1. Jadi hasilnya adalah 1 akar 2 atau cukup ditulis dengan akar 2. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Dengan 8 contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita simpulkan. Untuk soal-soal bentuk akar dengan bilangan besar, biasanya lebih dari 7, itu dapat disederhanakan dengan rumus perkalian bentuk akar atau rumus nomor 3. Tadi contohnya adalah contoh nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk soal-soal bentuk akar dengan bilangan desimal positif kurang dari 1 dapat disederhanakan dengan rumus pembagian atau rumus nomor 4. Tadi contohnya adalah contoh nomor 5 dan 6. Dan ketiga, untuk soal-soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar disederhanakan dengan rumus penjumlahan dan pengurangan. Rumus nomor 1 dan 2. Ini contohnya adalah contoh nomor 7 dan nomor 8. Ya, demikian untuk materi bentuk akar, mungkin terlalu sedikit. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian mencari materi-materi yang lain, baik dari internet, dari YouTube, atau dari website, dari buku, dan sebagainya, supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sehingga materi ini bisa kalian pahami, nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang harus kalian kerjakan baik sebagai tugas maupun nanti saat ulangan harian. Ya, jangan lupa catatannya adalah pahami materi video pembelajaran ini
Kemudian kerjakan tugas latihan yang ada di e-learning. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.